Wang merupakan sosok yang menginspirasi. Ia berhasil menjadi pebisnis yang sangat sukses dan mengangkat derajat keluarganya. Di balik semua keterbatasannya, ia akhirnya mampu menaklukkan dunianya yang begitu suram dengan konsistensi serta kerja keras. Namun sayangnya kisahnya berakhir tragis dan semua yang selama ini ia bangun hancur berantakan hanya dalam sekejap mata. Pada tahun 1969, ketika Chongqing masih berada di dalam yurisdiksi Provinsi Sichuan, seorang anak yang diberi nama Wang lahir di keluarga petani yang sangat sederhana. Ia memiliki beberapa saudara perempuan dan laki-laki. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, orang tua Wang selain menjadi petani, juga berjualan kue beras manis. Namun dikala himpitan ekonomi yang semakin berat, keluarga Wang rupanya kini dihadapkan kepada suatu masalah yang sangat serius. Ketika Wang berusia 1 tahun, ia mengalami demam tinggi. Keluarga Wang mengira ia hanya menderita demam biasa dan akan segera membaik. Namun setelah beberapa hari, kondisi Wang semakin memburuk. Dan sayangnya, orang tua Wang tidak memiliki biaya untuk membawanya ke rumah sakit. Akibatnya Wang menjadi cacat permanen dan tidak bisa berjalan dengan normal. Belakangan diketahui bahwa Wang terjangkit polio. Seperti yang kita ketahui, polio dapat terjadi di semua usia. Namun paling banyak terjadi pada anak di usia di bawah 5 tahun. Penyakit polio sendiri diketahui menyerang susunan syaraf pusat manusia. Hal ini mengakibatkan kelumpuhan permanen pada tubuh manusia. Dalam kasus Wang sendiri, ia memiliki beberapa bentuk ketidaknormalan pada tubuhnya, yakni punggungnya yang bungkuk serta tinggi badannya yang berkisar antara 140 cm dan juga kesulitan dalam berjalan normal. Namun apa yang Wang alami tidak membuatnya patah arang. Wang sendiri diketahui tumbuh selayaknya anak normal pada umumnya. Hal ini pun tidak terlepas dari dukungan keluarga yang tidak menganggap Wang memiliki sesuatu yang kurang pada dirinya. Namun ketika memasuki hidup bermasyarakat, tentu saja Wang mengalami perlakuan yang sangat berbeda. Ia sering dihina dan dihujat karena bentuk tubuhnya yang berbeda oleh teman-teman sekolahnya. Namun Wang tidak menyerah. Ia terus bersekolah walaupun mendapatkan bulian dari teman-temannya. Wang rupanya tumbuh menjadi pribadi yang sangat kuat. Ia tidak pernah mengeluh kepada kedua orang tuanya sekalipun tentang derita yang ia alami ketika dibuli oleh teman-teman sekolahnya. Namun seiring berjalannya waktu, Wang tidak lagi dapat menyembunyikan pembulian itu. Pada suatu hari, Wang secara tidak sengaja bertemu dengan ibunya di jalan. Sang ibu melihat pakaian sekolah Wang rusak dan muka Wang babak belur. Betapa hancur hati sang ibu melihat putranya yang sudah sangat menderita masih harus merasakan hal yang sedemikian rupa. Sambil menangis, ibu Wang menanyakan apa yang terjadi. Dari situlah Wang akhirnya menceritakan semuanya. Wang mengaku bahwa selama ini ia sering dipukuli oleh teman-teman di sekolahnya. Mendengar hal itu, sang ibu pun akhirnya bertanya kepada Wang, apakah ia masih ingin melanjutkan sekolahnya? Wang pun tentu saja menjawab tidak. Sang ibu pun akhirnya menuruti permintaan Wang tersebut dengan catatan bahwa Wang akan membantunya berjualan kue beras manis di kota. Mendengar hal itu, Wang pun sangat senang, karena pada dasarnya Wang adalah anak yang cerdas dan memiliki intuisi bisnis yang bagus untuk anak seusianya. Wang akhirnya memutuskan berhenti sekolah di usianya yang ke-15 tahun ketika ia masih duduk di bangku SMP. Kini pada tahun 80-an, Wang yang masih berusia 15 tahun resmi berjualan kue beras manis. Wang harus menempuh perjalanan jauh dari rumahnya yang berada di desa untuk menuju kota tempat banyak orang berlalu lalang. Tidak peduli hujan, musim dingin atau panas terik, Wang selalu semangat untuk berjualan.
walaupun ia harus melalui perjalanan yang begitu jauh. Wang yang memiliki pemikiran cerdas berpikir bahwa kue berasnya akan laku jika ia menjualnya di dekat mall. Karena di mall sangat jarang terdapat kue tradisional yang murah dan enak. Selain itu, jumlah makanan ringan di departemen store tidak begitu banyak. Kue beras manis yang terbuat dari ketan dianggap sebagai makanan lezat dan orang-orang akan membelinya untuk sarapan. Dan nampaknya ide cemerlang Wang itu berhasil. Banyak orang yang awalnya hanya iba kepada Wang dan hanya berniat untuk membantu, mulai menjadi langganan kue beras yang ia jajalkan. Karena memang kue buatan Ibu Wang terkenal murah, enak, dan harum. Seiring berjalannya waktu, Wang pun kembali memiliki ide bisnis lainnya. Ia menganggap akan sangat membuang waktu jika ia hanya berjualan kue beras. Ia melihat banyak orang-orang yang berjalan ke kantor dan melakukan kegiatan lainnya memiliki sepatu yang kusam. Ia pun akhirnya membuat kios kecil untuk membersihkan dan memperbaiki sepatu maupun sandal. Wang kini yang pulang lebih larut pun mencoba segala cara untuk bisa menyisakan uangnya. Wang diketahui tidak pernah membeli makanan. Ia selalu memakan kue beras jualannya untuk makan siang. Selain itu, ia juga selalu berjalan kaki setiap harinya. Kalian pasti bertanya, bagaimana jika kue berasnya habis? Wang diketahui lebih memilih untuk tidak makan apapun jika kue berasnya habis. Dari sini kita bisa melihat betapa Wang merupakan gambaran nyata bahwa bagaimanapun kondisi kita, niat yang kuat akan mengalahkan segalanya. Ketika teman-teman seusianya sibuk untuk belajar dan bermain, Wang telah menghadapi perjuangan hidup yang sesungguhnya. Setelah 6 tahun berlalu, suatu hari Wang melihat suatu opportunity bisnis lainnya. Karena maraknya perfilman Tiongkok pada masa itu, anak-anak muda zaman itu mulai menyukai permainan biliar sebagai cara mereka menghabiskan waktu. Wang pun melihat itu sebagai kesempatan untuk ia bisa mengembangkan bisnisnya. Ia pun menyatakan keinginannya itu kepada kedua orang tuanya. Ia mengatakan bahwa ia ingin membuka sebuah tempat untuk ia jadikan tempat biliar yang kala itu sedang diminati anak-anak muda. Awalnya orang tua Wang ragu mengenai ide putranya itu. Namun mereka melihat Wang yang begitu bersungguh-sungguh hingga akhirnya mereka pun menyetujuinya. Dengan restu kedua orang tuanya, Wang menghabiskan semua tabungannya dan kedua orang tuanya untuk menyewa tempat dan membeli beberapa meja biliar. Seiring berjalannya waktu, usaha biliar yang dimiliki Wang pun memberikan keuntungan yang signifikan. Oleh karenanya setelah itu, ia berhasil membuka beberapa tempat biliar di kota. Dalam titik ini, karena usaha biliar milik Wang yang sukses, banyak orang yang mengenal Wang dan mulai menghormati Wang sebagai pengusaha lokal yang sukses. Namun Wang tidak besar kepala. Ia diketahui tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia tetap Wang yang selalu fokus dalam pekerjaannya. Kini Wang telah bisa menghidupi dirinya dan keluarganya dengan layak. Oleh karena itu, keluarga Wang mulai mengingatkan Wang untuk mulai mencari jodoh. Wang selama ini sebenarnya telah menyukai seorang gadis. Ia merupakan teman Wang semasa kecil. Gadis itu sedari kecil tidak pernah memperlakukan Wang dengan buruk, tidak seperti teman-temannya yang lain. Namun Wang merasa dirinya tidak pantas bersama dengan gadis itu. Oleh karenanya, ia selama ini hanya memendam perasaan cintanya dalam hati. Namun Wang kali ini memiliki pemikiran lain. Ia ingin mempersunting teman semasa kecilnya itu, karena sekarang ia telah memiliki pekerjaan yang mapan. Wang pun menyatakan perasaannya pada teman masa kecilnya itu. Dan betapa senangnya Wang ketika sang teman masa kecil itu menerima perasaannya. Hingga Wang pun akhirnya memutuskan untuk menemui orang tua gadis itu. Namun ketika menemui orang tua gadis yang dicintainya itu, Wang harus merasakan kembali cacian dan makian. Orang tua sang gadis marah dengan pinangan Wang dan melempar semua hadiah yang dibawa oleh Wang untuknya. Ayah dari gadis itu juga mendorong Wang hingga terjatuh di depan rumah. Wang kembali merasa hancur dan semakin merasa rendah diri. Ia pun mencoba menghibur dirinya
dengan mendatangi pesta salah satu temannya. Dalam pesta itu, Wang bertemu dengan seorang wanita yang bernama Liu. Liu memiliki latar belakang yang hampir sama dengan Wang. Ia berasal dari keluarga miskin dan kini bekerja sebagai penjaga toko di sebuah toko pakaian. Seperti yang diketahui, kini Wang tengah menjadi sorotan karena kesuksesannya, dan Liu pun mengetahui hal itu. Ketika Liu dan Wang berkenalan, Liu merasa Wang merupakan sosok yang berbeda. Wang menghormatinya dan tidak membuatnya merasa rendah diri. Liu pun kemudian mencoba mendekati Wang. Liu awalnya sering mendatangi tempat biliar yang dimiliki oleh Wang. Ia kemudian menghadiahi Wang sepasang sepatu di hari ulang tahun Wang. Dengan kondisi fisik Wang yang berbeda, tentu tidak mudah menemukan sepatu yang pas untuk kakinya yang memiliki ukuran yang berbeda antara satu dengan lainnya. Namun Liu berhasil menemukan sepatu yang pas untuk Wang. Mengetahui Liu begitu memperhatikannya, Wang pun mulai menyadari bahwa Liu memiliki perasaan terhadap dirinya. Namun saat ini, Wang masih mencintai teman masa kecilnya itu. Oleh karenanya, ia tidak membuat hubungan yang resmi dengan Liu. Namun Liu tidak menyerah. Ia terus mendekati Wang dan memberikan perhatian kepada Wang. Hingga pada suatu hari, Wang kala itu tiba-tiba terserang flu parah. Liu yang mengetahui hal itu kemudian bergegas menuju rumah Wang dan merawatnya selama 3 hari 3 malam. Liu merawat Wang hingga meninggalkan pekerjaannya. Wang yang tidak pernah merasakan perhatian dan kelembutan seorang wanita, dalam sekejap akhirnya luluh dengan segala sesuatu yang dilakukan Liu kepadanya. Hingga tak lama setelah itu, Liu dan Wang pun akhirnya resmi berpacaran. Wang melihat Liu begitu kesulitan dengan kondisi ekonominya. Sebagai pacar yang baik, Wang pun kemudian memberikan uang sebesar 20.000 yuan atau sekitar 43 juta tiap bulannya kepada Liu. Bagi Wang, uang itu tidak sebanding dengan Liu, karena ia melihat Liu merupakan sosok yang sempurna baginya. Setelah 1 tahun berpacaran, tepatnya pada tahun 1991, Wang pun menepati janjinya kepada Liu untuk menikahinya. Pernikahan Liu dan Wang pun diadakan dengan mewah. Kini setelah menikah, Liu dan Wang tinggal di sebuah rumah mewah di tengah kota. Wang membeli rumah yang begitu besar agar orang tua Liu pun dapat tinggal bersama mereka. Kehidupan Liu pun berubah 180 derajat. Apalagi setelah menikah, ia tinggal di rumah mewah dengan uang belanja sebesar 50.000 yuan tiap bulannya atau sekitar 109 juta rupiah. Oleh karena itu, Liu kini pun lebih dihormati di masyarakat. Kebahagiaan Liu dan Wang kini semakin lengkap, karena pada tahun 1994, mereka dikaruniai seorang putri hasil dari pernikahan mereka. Namun dalam sekejap, kebahagiaan mereka berubah menjadi kesedihan. Karena diketahui putri pertama Liu dan Wang memiliki kondisi yang sama dengan Wang. Wang pun sangat terpukul melihat putrinya. Ia juga merasa bersalah kepada Liu karena merasa ia adalah penyebab utama dari kondisi putrinya itu. Oleh karenanya, Wang kini lebih bertekad untuk membahagiakan Liu dengan terus menghujaninya dengan hadiah. Wang merasa bahwa putrinya akan mengalami penderitaan yang panjang. Oleh karena itu, Wang kini berusaha untuk mencari kesempatan baru agar bisnisnya bisa lebih berkembang. Liu di satu sisi merasa sangat marah dengan Wang, karena ia merasa Wang memiliki genetik yang buruk. Di samping itu rupanya, Liu mulai merasa malu bila harus berdampingan dengan Wang di depan umum, karena kondisi fisik Wang. Di saat inilah rumah tangga mereka mulai renggang. Di satu sisi, Wang mulai sibuk mencari ide bisnis baru, sedangkan Liu memiliki kekecewaan yang besar, namun mereka tidak pernah membicarakannya berdua dan mencari solusi dari permasalahan atas rumah tangga mereka itu. Hingga tak terasa, Liu pun akhirnya hamil anak kedua. Mereka diketahui kini memiliki seorang putra. Wang kini nampaknya mulai melihat opportunity baru, yakni bisnis game arcade. Secara tidak sengaja,
ia mulai melihat tren game yang sedang digemari oleh anak-anak muda zaman itu. Ia pun kemudian membuka tempat permainan game arcade dan menghasilkan jutaan yuan hanya dalam beberapa tahun. Pada tahun 2002, Wang kemudian memperluas cakupan bisnisnya ke industri real estate. Di dalam bisnis ini, lagi-lagi Wang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ia juga berinvestasi di satu-satunya tempat jagal babi di Hubei, dan karena semua keuntungannya itu, ia kini memiliki beberapa toko pakaian dan memiliki beberapa tempat hiburan. Wang rupanya merasa kini ia ada di tempat terbaik di hidupnya, karena bisnisnya kini semakin berkembang. Namun berbeda dengan Liu. Karena ketidakpuasan akan rumah tangganya, ia pun kini sering bermain kartu dengan teman-temannya. Pulang larut malam dan menghabiskan banyak uang kini adalah gaya hidup yang Liu pilih. Selentingan-selentingan buruk tentang dirinya pun kini berkembang luas. Banyak orang yang menggosipkan Liu telah memiliki laki-laki lain. Dan gosip itu pun tak ayal sampai ke telinga Wang. Wang yang mendengar hal itu kemudian menyewa detektif swasta untuk mencari kebenarannya. Namun tidak ditemukan adanya bukti konkret bahwa Liu berselingkuh. Namun walaupun tidak menemukan adanya orang ketiga, rumah tangga Liu dan Wang pun tidak menemukan kedamaian. Puncaknya ketika Wang meminta persetujuan Liu untuk menggadaikan film mereka demi keberlangsungan bisnis Wang. Diketahui saat itu Wang membutuhkan uang untuk keberlangsungan bisnisnya. Dan untuk menggadaikan villa tersebut, Wang harus mendapatkan tanda tangan persetujuan Liu. Namun Liu menolaknya. Liu mengatakan jika ia mau persetujuannya, maka Wang harus memberikan 300.000 yuan atau sekitar 657 juta rupiah kepada dirinya. Wang pun merasa tersinggung dengan permintaan Liu tersebut. Dan mereka pun akhirnya bertengkar hebat, hingga akhirnya Liu menampar Wang hingga tersungkur. Setelah kejadian itu, Wang pun mengalah dan memberikan Liu 200.000 yuan atau sekitar 438 juta rupiah agar Liu menyetujui permintaannya itu. Setelah kejadian tersebut, kini rumah tangga Liu dan Wang semakin di ujung tanduk. Wang rupanya kini mulai berpikir untuk menceraikan Liu. Ia pun mengutarakannya kepada Liu. Wang berjanji akan memberikan Liu uang sejumlah 8 juta yuan dan juga sebuah villa ketika mereka bercerai. Namun Liu menolaknya. Ia memohon kepada Wang sambil bersujud dan meminta kesempatan kedua kepada Wang. Karena tidak tega melihat Liu yang menangis, Wang pun akhirnya mengurungkan niatnya. Walaupun Wang tidak menceraikan Liu, namun ia masih merasa Liu sudah tidak seperti dulu. Liu kini menjadi sosok yang menakutkan baginya, karena di dalam otak Liu hanya terdapat uang. Oleh karena itu diam-diam Wang menyewa pengacara dan meminta pengacara tersebut untuk membuatkan surat wasiat untuknya. Surat wasiat tersebut berisi, apabila Wang meninggal secara tiba-tiba, maka sang istri Liu hanya akan menerima 1 juta yuan. Tidak butuh waktu lama untuk Liu mengetahui wasiat Wang tersebut. Tentu di dalam hati Liu sangat murka. Ia pun mulai menyusun rencana. Pada tanggal 21 Maret dini hari, Liu mencampurkan obat tidur ke dalam minuman Wang. Tak butuh waktu lama, Wang pun tertidur. Ketika Wang tertidur, Liu kemudian mengikat tangan dan kaki Wang. Ia lalu duduk di dada Wang dan menutup muka Wang dengan bantal. Setelah beberapa waktu, Wang pun meronta. Wang berpikir Liu sedang bercanda dengannya dan meminta segelas air kepada Liu. Liu pun kemudian tertawa dan berlari mengambilkan segelas air untuk Wang. Di dalam hati, Liu panik karena Wang terbangun. Karena tidak ingin rencananya gagal, ia kembali memberikan obat tidur ke dalam minuman Wang. Dan setelah Wang meminum air yang diberikan Liu itu pun, ia tertidur. Liu kemudian meneruskan tindakannya tersebut dan kali ini berhasil. Wang tertidur dan tidak pernah terbangun kembali. Setelah menenangkan diri, Liu kemudian menggunting piyama Wang dan menggantinya dengan yang baru. Liu kemudian membuang baju Wang yang telah ia gunting
dan bantal yang ia gunakan untuk membunuh Wang ke sebuah sungai. Setelah itu ia beraktivitas seperti biasanya di pagi harinya. Ia tetap bangun dan menyiapkan kedua anaknya untuk sekolah. Setelah itu ia mengantarkan kedua anaknya berangkat ke sekolah. Sambil menunggu kedua anaknya pulang sekolah, ia mampir ke salon langganannya dan melakukan treatment. Di sela-sela treatment tersebut, Liu tertidur. Di saat Liu sedang berada di salon, pembantu rumah tangga keluarga Wang mencoba membangunkan Wang untuk sarapan. Namun ketika si pembantu tersebut memanggil, Wang tidak kunjung bangun. Dan pembantu itu berpikir untuk tidak mau mengganggu tidur pulas Wang. Hingga kemudian pukul 10 pagi, sopir yang biasa mengantar Wang ke kantor pun telah tiba. Ia menunggu dan menunggu, namun Wang tidak kunjung turun. Ia pun kemudian mencoba melihat ke dalam rumah. Karena merasa khawatir, ia memasuki kamar tidur Wang dan mencoba membangunkannya. Saat supir Wang menyentuh pundak Wang, ia merasakan tubuh Wang sudah dingin. Ia kemudian menggoyang-goyangkan tubuh Wang, namun tubuh Wang telah kaku. Sang sopir pun kaget dan menghubungi pihak kepolisian. Polisi yang datang pun memeriksa tubuh Wang, namun Wang dinyatakan telah meninggal dunia di usianya yang ke-38 tahun. Pihak forensik kemudian turun tangan untuk mengetahui penyebab kematian Wang. Pihak forensik menyatakan Wang meninggal akibat kekurangan oksigen. Namun kematian Wang tidak disebabkan oleh penyakit bawaan, melainkan karena dibunuh. Polisi yang mengetahui hal tersebut pun segera menghubungi Liu untuk meminta keterangan. Ketika alibi Liu dan waktu kematian Wang dicocokkan, polisi menemukan ada yang janggal dari Liu. Di samping itu, kini polisi menemukan adanya zat dari obat tidur di dalam tubuh Wang. Polisi pun mulai mencurigai Liu dan kemudian mencecar Liu dengan bukti-bukti yang ada. Dan di saat inilah Liu mengakui semua perbuatannya. Pada tanggal 13 Desember 2007, Liu meminta maaf kepada keluarga Wang di persidangan. Ia menyatakan bahwa hal yang mendasarinya untuk melakukan perbuatan tersebut karena Wang selama ini telah berselingkuh darinya dan memperlakukannya dengan tidak baik. Hal itu tentu saja tidak pernah terbukti. Dan pada akhirnya tanggal 27 Februari 2008, pengadilan memutus Liu hukuman mati yang ditangguhkan selama 2 tahun. Hal ini berarti Liu tidak akan mendapat hukuman mati selama ia patuh dan tidak berbuat onar di penjara selama 2 tahun. Pengadilan memberikan keputusan tersebut karena kedua anak Liu memberikan surat kepada pengadilan yang meminta agar ibunya tidak dihukum mati. Setelah kasus Wang telah usai, anak-anak Liu yang masih berusia 12 dan 8 tahun diketahui diasuh oleh keluarga Wang. Namun sayangnya, kini bisnis Wang telah bangkrut dan semua asetnya telah terjual. Banyak yang menyayangkan tindakan Liu. Karena keserakahan, Liu membunuh Wang yang telah dinikahinya selama 17 tahun. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Seperti biasa, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube ini. Karena dukungan kalian sangat berharga. Terima kasih. Bye.